Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya hakikat dari mengetahui? Mengapa manusia begitu terobsesi untuk memahami, menjelaskan, dan menguasai realitas yang membentang di hadapannya? Ada sesuatu dalam diri kita yang selalu ingin menggali lebih dalam, mencari makna di balik segala yang tampak. Kita bertanya kepada bintang-bintang di langit malam, kepada ombak di pantai yang tak pernah lelah kembali ke pantai, kepada bunga yang merekah dalam keheningan. Kita bertanya, dan kita terus bertanya. Seolah jawaban dari semua itu akan memberi kita rasa aman, rasa paham, rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di persimpangan antara kerinduan ini dan keterbatasan kita sebagai manusia, lahirlah aliran-aliran pemikiran. Salah satunya adalah positivisme, sebuah cara pandang yang mengarahkan fokus kita pada yang nyata, yang terukur, yang kasat mata. Sebuah pendekatan yang mengajarkan kita bahwa untuk memahami dunia, kita harus membangun jembatan melalui fakta-fakta, bukan bayangan atau spekulasi. Namun, di balik ketegasan positivisme, ada keheningan yang mengajukan pertanyaan baru. Apakah dunia ini benar-benar sesederhana yang terlihat? Positivisme dalam segala keindahan logisnya mengajarkan kita untuk merangkul yang nyata. Tapi di sisi lain, ia juga memisahkan kita dari misteri, dari keajaiban, dari rasa heran yang seringkali menjadi pintu menuju kebijaksanaan. Kita perlu berjalan di jalur ini, tetapi kita juga perlu berhenti sejenak, merenung, bukan untuk mengutuk positivisme, tetapi untuk memahaminya sebagai salah satu upaya manusia menyingkap tabir realitas. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat bagaimana positivisme memengaruhi cara kita berpikir tentang sains pengetahuan dan pada akhirnya tentang diri kita sendiri. Di abad ke-19, dunia sedang berada di persimpangan besar. Revolusi industri telah mengubah lanskap kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan melangkah maju dengan penemuan-penemuan baru yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berpikir. Di tengah kemajuan ini, seorang filsuf bernama Auguste Comte muncul dengan gagasannya yang revolusioner. Comte percaya bahwa sejarah umat manusia adalah perjalanan dari mitos menuju fakta, dari khayalan menuju kenyataan. Ia merumuskan hukum 3 tahap perkembangan intelektual. 1. Tahap teologis ketika manusia menjelaskan dunia melalui dewa-dewa dan keajaiban. Tahap kedua, metafisis, ketika manusia mencari penjelasan abstrak melalui filsafat. 3. Tahap positif, ketika manusia akhirnya sampai pada pemahaman berdasarkan fakta ilmiah dan bukti nyata. Bagi Comte, tahap positif adalah puncak dari pencarian manusia akan kebenaran. Dalam tahap ini, manusia berhenti mencari jawaban di luar realitas yang bisa diamati. Tidak ada lagi spekulasi tentang hal-hal gaib atau konsep abstrak tanpa dasar. Yang ada hanyalah fakta yang dapat diukur, dianalisis, dan diuji. Namun, positivisme bukan hanya kerangka berpikir. Ia adalah revolusi cara manusia memandang dunia. Ia membentuk ilmu pengetahuan modern, membawa kita pada teknologi, medis, dan berbagai inovasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi, dalam kemenangan ini, terselip dilema yang mendalam. Ketika kita meninggalkan mitos, apakah kita juga meninggalkan keajaiban? Ketika kita menolak yang tak terlihat, apakah kita juga menolak hal-hal yang tak bisa diukur, tapi tetap nyata, seperti cinta, empati, dan makna hidup? Positivisme dengan segala kelebihannya adalah cerminan dari kebutuhan manusia akan kepastian. Ia adalah pelarian dari ketidakpastian hidup, dari misteri yang tak selalu memiliki jawaban. Tapi, bukankah keindahan hidup justru terletak pada ketidakpastian itu? Melalui positivisme, kita menemukan alat untuk menjelaskan dunia. Tapi apakah kita lupa bahwa dunia ini lebih dari sekadar apa yang bisa dijelaskan? Bahwa seringkali, apa yang tidak bisa kita pahami adalah pintu menuju makna yang lebih dalam.
Ketika positivisme menjadi landasan berpikir ilmiah, dunia memasuki era baru yang penuh dengan terobosan. Kita menyaksikan hukum-hukum alam dirumuskan, dari gerak Newton hingga relativitas Einstein. Penemuan ini membawa dampak luar biasa pada kehidupan manusia, kemajuan teknologi, pengobatan dan infrastruktur yang membentuk peradaban modern. Namun di balik segala pencapaian ini, muncul pertanyaan penting. Apakah positivisme dengan segala keunggulannya mampu menjawab seluruh misteri alam semesta? Sains sebagai anak kandung positivisme mengajarkan kita bahwa semua fenomena dapat dijelaskan melalui hukum alam yang terukur. Bahwa setiap kejadian dari detak jantung manusia hingga ledakan supernova tunduk pada logika yang bisa diuraikan. Tapi apakah itu cukup untuk memahami kehidupan ini? Ketika kita menatap bintang-bintang di langit malam, kita tidak hanya melihat bola gas panas yang berjarak jutaan tahun cahaya. Kita melihat harapan, keajaiban, bahkan kerinduan yang tak terjelaskan. Positivisme tidak memiliki tempat untuk hal-hal semacam ini, karena ia hanya menerima yang bisa diukur dan dibuktikan. Ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman tentang bagaimana, tetapi seringkali gagal menjawab mengapa. Mengapa kita ada? Mengapa semesta ini begitu luas dan misterius? Mengapa ada rasa cinta, keindahan, dan harapan di hati manusia, padahal mereka tak bisa dikuantifikasi? Positivisme mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Bahwa dengan memahami hukum alam, kita bisa menguasai dunia. Namun pada saat yang sama, ia membuat kita kehilangan koneksi dengan dimensi lain, dari keberadaan, dimensi spiritual, estetika, dan transendental. Ada batasan dalam pendekatan positivisme, dan batasan ini menjadi pengingat bahwa manusia, betapapun cerdasnya, tetaplah makhluk yang terkurung dalam persepsi indrawi. Apa yang kita pahami hanyalah setitik dari seluruh realitas. Di luar apa yang bisa diukur dan dijelaskan, ada kekayaan misteri yang menunggu untuk disentuh oleh hati, bukan hanya oleh pikiran. Kita membutuhkan sains untuk maju, tetapi kita juga membutuhkan kebijaksanaan untuk mengarahkan langkah. Kebijaksanaan yang tidak selalu ditemukan dalam data, tetapi dalam perenungan, pengalaman, dan hubungan mendalam dengan alam semesta. Ketika positivisme mengambil alih cara manusia berpikir, ia membawa serta kecenderungan untuk meragukan yang tidak dapat dibuktikan. Dalam kehidupan spiritual, ini menciptakan jarak antara manusia modern dan aspek transendental yang dulu menjadi pusat kehidupan. Positivisme mengajarkan kita untuk percaya pada fakta, tetapi kehidupan spiritual seringkali berada di luar ranah fakta. Bagaimana kita mengukur kedalaman doa? Bagaimana kita menjelaskan keheningan yang menenangkan jiwa saat meditasi? Bagaimana kita membuktikan keberadaan cinta ilahi yang dirasakan dalam hati tetapi tak terlihat oleh mata? Kehidupan spiritual adalah perjalanan yang tidak selalu membutuhkan bukti. Ia adalah pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan. Positivisme dalam kekakuannya seringkali mengesampingkan aspek ini. Tetapi, apakah ini berarti kita harus meninggalkan positivisme? Tidak. Positivisme adalah alat, bukan tujuan. Ia membantu kita memahami dunia fisik, tetapi ia tidak dimaksudkan untuk menggantikan keajaiban yang dirasakan oleh hati. Justru, jika digunakan dengan bijak, positivisme dapat menjadi jembatan yang menghubungkan fakta dengan makna, sains dengan spiritualitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi konflik ini. Ketika kita sakit, kita mencari penjelasan medis. Tetapi ketika kita sembuh, kita merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar obat. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita memahami proses biologis kematian, tetapi hati kita tetap mencari makna di balik perpisahan itu. Positivisme tidak perlu bertentangan dengan spiritualitas. Keduanya bisa berjalan beriringan, seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi.
Ketika kita memahami batas positivisme, kita membuka ruang bagi dimensi lain yang melengkapi pemahaman kita tentang kehidupan. Melalui keselarasan ini, kita menemukan jalan menuju kebijaksanaan sejati. Sebuah jalan yang tidak hanya memandang dunia sebagai sesuatu yang bisa diukur, tetapi juga sebagai sesuatu yang bisa dirasakan, dihormati, dan disyukuri. Ketika positivisme mendominasi cara berpikir manusia, ia seringkali menciptakan pemisahan yang tajam antara sains dan spiritualitas. Seolah-olah keduanya adalah dua dunia yang tak bisa bersentuhan. Namun, apakah benar keduanya harus selalu dipertentangkan? Sains mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan logika dan metode. Ia menuntut bukti, pengulangan, dan validasi. Di sisi lain, spiritualitas mengajarkan kita untuk memandang hidup dengan hati, intuisi, dan rasa syukur. Jika dilihat lebih dekat, kedua pendekatan ini sebenarnya tidak berlawanan. Mereka hanyalah dua cara berbeda untuk memahami realitas yang sama. Di satu sisi, sains bertanya, bagaimana ini terjadi? Di sisi lain, spiritualitas bertanya, mengapa ini ada? Positivisme dengan segala keunggulannya telah membawa kita ke tingkat pemahaman yang luar biasa tentang alam semesta. Kita tahu bagaimana galaksi terbentuk, bagaimana kehidupan berevolusi, dan bagaimana tubuh manusia bekerja. Namun di tengah semua itu, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan data dan eksperimen. Apa tujuan dari semua ini? Disinilah spiritualitas mengambil peran. Ia mengisi kekosongan yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Ketika positivisme membantu kita memahami mekanisme alam semesta, spiritualitas membantu kita memahami makna di balik mekanisme itu. Keduanya bukan musuh, tetapi sekutu yang saling melengkapi. Bagaimana kita bisa membangun jembatan antara sains dan spiritualitas? Jawabannya adalah dengan mengembangkan rasa hormat yang mendalam terhadap keduanya. Kita dapat menggunakan sains untuk memahami fakta dan data, sementara spiritualitas membantu kita memahami nilai dan makna. Misalnya, ketika sains menjelaskan bagaimana sebuah pohon tumbuh, spiritualitas mengajarkan kita untuk melihat pohon itu sebagai simbol kehidupan, harapan, dan ketahanan. Bahkan, dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak ilmuwan yang mulai mengakui pentingnya dimensi spiritual dalam penelitian mereka. Mereka menemukan bahwa rasa heran, kagum, dan kerendahan hati adalah elemen penting dalam proses ilmiah. Einstein pernah berkata, "Sains tanpa agama lumpuh, agama tanpa sains buta." Kata-kata ini mencerminkan betapa pentingnya harmoni antara dua cara pandang ini. Dalam kehidupan sehari-hari, harmoni ini bisa kita lihat ketika kita menggabungkan pemahaman rasional dengan kepekaan spiritual. Ketika kita merayakan penemuan sains sambil tetap menghormati keajaiban alam. Ketika kita menjalani hidup dengan pikiran terbuka untuk belajar dan hati terbuka untuk bersyukur. Jembatan antara sains dan spiritualitas adalah jembatan yang kita bangun dengan kesadaran, rasa hormat, dan keterbukaan. Ketika kita menyadari bahwa keduanya adalah bagian dari perjalanan manusia untuk memahami semesta, kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat yang saling melengkapi. Ketika kita mulai menerima sains dan spiritualitas sebagai dua sisi dari koin yang sama, kita membuka diri pada dimensi pemahaman yang lebih luas. Kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang fakta dan angka, tetapi juga tentang rasa, makna, dan hubungan. Positivisme telah membantu kita untuk maju sebagai peradaban, tetapi spiritualitas mengingatkan kita untuk tidak kehilangan arah. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya dalam hidup kita? Pertama, kita perlu mengakui bahwa tidak semua hal dalam hidup ini dapat dijelaskan. Ada misteri yang perlu dihormati, bukan dipecahkan. Ketika kita menghadapi hal-hal yang melampaui pemahaman kita, kita tidak perlu merasa kalah. Sebaliknya,
kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk merenung dan belajar lebih dalam. Kedua, kita perlu melihat sains dan spiritualitas sebagai alat, bukan tujuan. Keduanya adalah jalan untuk memahami kehidupan, tetapi bukan kehidupan itu sendiri. Ketika kita terlalu bergantung pada salah satu, kita kehilangan keseimbangan. Ketiga, kita perlu mengembangkan rasa heran. Rasa heran adalah jembatan alami antara sains dan spiritualitas. Ia adalah pengakuan bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban, baik yang dapat dijelaskan maupun yang tidak. Ketika kita merasa kagum pada sebuah pelangi, kita tidak hanya melihat fenomena optik, tetapi juga keindahan yang menyentuh hati. Keempat, kita perlu menciptakan ruang untuk keheningan. Dalam keheningan, kita dapat mendengar suara hati kita sendiri. Suara yang sering kali tertutupi oleh kebisingan logika. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa kita adalah bagian kecil dari semesta yang agung, namun memiliki peran yang tak tergantikan. Dengan memadukan sains dan spiritualitas, kita tidak hanya menjadi lebih pintar, tetapi juga lebih bijaksana. Kita belajar untuk menjalani hidup dengan pemahaman yang lebih dalam, rasa hormat yang lebih besar, dan cinta yang lebih tulus terhadap dunia di sekitar kita. Ketika kita melihat ke masa depan, kita dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana kita dapat hidup selaras dengan dunia yang terus berkembang secara teknologi tanpa kehilangan esensi manusiawi kita? Bagaimana kita memanfaatkan kekuatan sains untuk kebaikan, sementara tetap menghormati nilai-nilai spiritual yang membuat kita tetap terhubung dengan jiwa kita? Positivisme memberikan kerangka yang kuat untuk inovasi dan penemuan, tetapi spiritualitas adalah penuntun yang memastikan bahwa inovasi itu tidak mengorbankan kemanusiaan. Masa depan yang ideal bukanlah masa depan yang hanya diisi oleh robot, data, dan teknologi canggih, tetapi masa depan yang juga penuh dengan empati, cinta, dan keajaiban kehidupan. Sains dapat menjawab pertanyaan seperti, bagaimana kita dapat menciptakan energi terbarukan? Bagaimana kita dapat menyembuhkan penyakit yang kompleks? Tetapi spiritualitas bertanya lebih dalam. Bagaimana kita bisa menggunakan energi ini untuk menciptakan dunia yang lebih damai? Bagaimana kita dapat menyembuhkan jiwa yang terluka di tengah kemajuan ini? Kita berada di titik persimpangan, tempat di mana pilihan kita hari ini akan menentukan apakah kita melangkah ke depan dengan keseimbangan atau kehilangan arah dalam pencapaian material. Dalam perjalanan ini, kita memerlukan keberanian untuk mengakui bahwa tidak ada satu pendekatan pun yang sempurna. Sains tanpa spiritualitas bisa menjadi dingin dan tanpa arah. Sementara spiritualitas tanpa sains bisa menjadi tidak terstruktur dan sulit diaplikasikan. Bagaimana jika kita bisa merangkul keduanya? Bagaimana jika kita bisa menciptakan dunia di mana sains dan spiritualitas berjalan beriringan seperti dua sisi dari satu koin? Di dunia seperti itu, teknologi tidak hanya mempermudah hidup kita, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Untuk mencapai itu, kita perlu mendidik generasi mendatang untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menghormati kebijaksanaan yang lebih besar. Kita perlu mengajarkan mereka bahwa ilmu pengetahuan adalah alat untuk memahami dunia, sementara spiritualitas adalah alat untuk memahami makna di balik keberadaan kita. Hanya dengan menyatukan kedua elemen ini, kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang penuh harmoni. Masa depan di mana inovasi tidak menghancurkan, tetapi membangun, di mana kemajuan tidak melupakan akar, tetapi memperkuat fondasi kemanusiaan kita. Dalam perjalanan panjang umat manusia, kita telah belajar banyak hal tentang dunia ini. Kita telah mengukur bintang-bintang, memetakan DNA, dan menciptakan alat yang mengubah cara kita hidup. Namun di tengah semua itu, masih ada misteri yang tetap menyelubungi kita. Mungkin misteri inilah yang membuat hidup begitu indah. Mungkin bukan jawaban yang kita butuhkan,
tetapi rasa kagum yang tulus terhadap apa yang tidak kita ketahui. Ketika kita memandang dunia dengan mata sains, kita melihat keajaiban logika dan keteraturan. Ketika kita memandang dunia dengan mata spiritualitas, kita melihat keajaiban cinta dan makna. Tetapi ketika kita memandang dunia dengan keduanya, kita melihatnya secara utuh. Sebuah mahakarya yang dirajut dengan benang logika dan keajaiban, fakta dan makna, sains dan spiritualitas. Dunia ini bukan hanya tempat untuk hidup, tetapi tempat untuk belajar, mencintai, dan menghormati. Positivisme adalah alat yang membantu kita memahami mekanisme alam semesta, sementara spiritualitas adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan esensi terdalamnya. Mari kita berjalan bersama di jalan ini, memadukan kekuatan sains dengan kebijaksanaan spiritualitas. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijaksana secara batiniah. Karena disinilah harapan kita untuk masa depan berada. Di persatuan antara logika dan cinta, antara apa yang kita tahu dan apa yang kita rasakan. Dan pada akhirnya kita akan menyadari bahwa dunia ini tidak hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihormati. Karena di dalam setiap partikel kecil kehidupan, ada sebuah pelajaran besar tentang keajaiban keberadaan.